Shalom. Baru luar biasa. Kenapa saudaraku harus semangat? Karena ini adalah hari bahagia. Amin. Udah semua jantung kamu waktu. Saudaraku, waktu sebenarnya kita yang mengatur. Amin. Morong hatop kita, bolong lirik kita. Saudaraku, mungkin banyak yang belum mengenal saya memperkenalkan diri. Kalau jemaat di sini udah pasti kenal. Saya adalah gembala di tempat ini. Saya menggantikan penggembalaan ini setelah suami saya 3 tahun yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Dan puji nama Tuhan, pelayanan di tempat ini pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita harus belajar kebenaran firman Tuhan? Karena firman Tuhan itulah yang meneguhkan kita. Amin. Karena saudaraku, hatop dah katanya. Saya bilang kalau bisa nyampe di gereja langsung pulang. Tapi saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap kita harus dibenahi dengan firman Tuhan. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, karena pernikahan yang akan kita lakukan bukan pernikahan hanya 1 hari, 2 bulan, 2 tahun, tetapi seumur hidup. Amin. Karena pernikahan itu tidak seindah yang kita bayangkan. Itu sebabnya kita perlu dibenahi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya kebenaran firman Tuhan itulah, kasih Kristus itulah yang akan membuat kita teguh. Amin. Karena kasih Kristus itulah yang akan membuat kedua mempelai ini bisa menerima kekurangan satu dengan yang lain. Kalau kelebihan yang lain bisa kita terima, kekurangan yang lain bisa nggak kita terima. Orang pelayanan gereja begini dan begitu. Demikian juga perjalanan pernikahan. Itu sebabnya pernikahan itu sangat penting dibarengi atau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita jauh, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Ya, di 2 Korintus pasal 13. Ada kubat daun mating waruat. Saya Damaika Guru Saragi, Guru Sumbaya Simalungun. Dan kami dikaruniai 3 anak perempuan. Tadi yang MC 1 lagi di Bali, baru selesai studi, sedang mencari pekerjaan. Yang nomor 2 sedang studi mengambil akademi perawat. Yang terakhir nomor 3 ya, dan dia sedang memegang fokus di sana. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, Tuhan baik memberi wanita-wanita yang cantik. Amin. Jadi itulah anak kami yang kalau ada anaknya nanti mau dijodohkan. Iya kan? Haleluya. Ya, anak saya ini sudah umur 23 tahun. Ya, dia sedang mengajar. Puji nama Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam Korintus 13. 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca, ada ya? Kita baca bersama-sama dengan suara nyaring. 2, 3. Akhirnya bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai. Maka Allah, amin. Di sini dikatakan akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Artinya kita belum sempurna. Usahakanlah dirimu untuk supaya sempurna. Yang berarti kita yang lagi di bumi ini tidak sempurna. Haleluya. Bagaimana hidup kita sempurna? Bagaimana pernikahan kita sempurna? Bagaimana rumah tangga
sehingga kita sempurna. Di sini dikatakan, saudara kekasih, kita harus berlandaskan dengan kasih. Amin. Amin. Ini si Natal pasti ada kekurangannya. Si Mary pasti ada kekurangannya. Kalau tidak ada kasih Kristus, melihat kekurangannya dia akan langsung, oh saya menyesal, baru saya tahu. Ya. Sedikit, saya berkenalan dengan suami saya tidak pernah berpacaran. Saya di Bandung, suami saya di Batam. Saya pulang ke Pekanbaru, dia datang ke Pekanbaru, dia bertanya, mau gak menikah dengan saya? Bayangkan gak kita kenal bisa menikah? Lucu ya. Tetapi puji nama Tuhan, saya bilang mau. Kalau begitu tanggal segini, bulan segini kita menikah. Dia pulang ke Batam, ya saya memang tinggal di Pekanbaru. Ya. Waktu itu waktu berlalu berjalan, saudaraku, setelah menikah, oh begini rupanya, oh begini. Nah, saudara kekasih, itu artinya kita tidak sempurna. Tetapi Allah mau menyempurnakan hidup kita. Allah mau menyempurnakan keluarga kita, khususnya buat keluarga yang akan kita berkati nanti. Terimalah semua segala ada memang nasihat-nasihat menjatuhkan. Kecil-kecilnya begini, di depan dia kemah, di belakang menjatuhkan. Banyak kan? Nggak usah jauh-jauh. Di orang tua, kenapa banyak orang Batak, khususnya orang Batak, puji Tuhan saya tidak alami. Mertua dengan menantu sering cekcok, tidak ada kecocokan. Kenapa? Ya itu. Pertama sudah melihat kekurangan itu. Haleluya. Tetapi kalau kasih Kristus, tapi jangan takut komedi. Kalau mertuamu ini orang baik. Kalau nanti kau bilang mertuamu ini yang baik, saya akan kasih tanda tanya, siapa sebenarnya yang tidak baik? Saya berani berkata, ibu ini jemaat bukan 10 atau 5 tahun. Ya, saya tahu karakter ibu ini. Ya, saya berani karena kau adalah anak gembala, anak teman saya, anak teman almarhum Pendeta Tardosi. Amin Pak. Marah enggak? Kalau marah Bapak pulang. Nah, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah nasihat. Kebanyakan orang tua itu memberi nasihat adalah yang baik. Amin. Ada nggak sini orang tua memberi nasihat yang tidak baik bagi anak-anaknya? Yang baik aja kita kasih, anak tidak terima. Iya nggak? Nah, jangan begitu. Mama katrok. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, supaya pernikahanmu itu dikatakan sempurna, dengarkanlah nasihat. Yang pertama adalah firman Tuhan. Firman Tuhan menasehati melalui orang tua. Dengarkan nasihat. Jangan nasihat orang lain kita dengarkan, nasihat orang tua tidak kita dengarkan. Karena kebanyakan memang benar firman Tuhan, kadang kita lebih mendengarkan perkataan orang lain daripada orang tua atau yang dekat dengan kita. Haleluya. Tetapi saudara kekasih, yang pertama dikatakan dengarkan nasihat. Yang pertama nasihat adalah yang pertama firman Allah. Tak kala firman Allah itu ada di dalam hidupmu, itulah yang akan menjadi penasehat yang ajaib. Amin. Kalau Roh Kudus ada di dalam hatimu, hidupmu bertumbuh di dalam Tuhan, maka penasihat itu akan selalu, yaitu Roh Kudus. Tak kala engkau mulai melihat kejelekan suamimu, kejelekan istrimu, Roh Kudus akan berkata, kasihi dia seperti dirimu sendiri. Amin. Yang kedua, di situ dikatakan, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sehati sepikir, ya kan? Kalau setelah saya ditinggal oleh suami saya, baru saya tahu membedakan sebenarnya sahabat setia itu siapa. Ya. Sahabat
Sahabat setia itu adalah Tuhan Yesus. Suami belum tentu sahabat setia, seperti suami saya pergi meninggalkan saya. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sehati sepikir, yang artinya saudara kekasih, sepikirlah kalian. Jangan istri bilang A, suami bilang B. Kalau suami istri, saudaraku, sangat-sangat jarang kalau istrinya Pak begini, langsung suami, oh, kan banyak kan? Kalau si suami bilang Mi begini, suami dan istri langsung berontak. Tetapi di sini dikatakan sehati sepi, untuk menjadikan rumah tanggamu itu menjadi rumah tangga sejahtera, rumah tangga yang diberkati oleh Allah, rumah tangga yang naik level dengan keluar orang tuamu, itu adalah tergantung diri kalian. Kalau engkau ingin lebih maju perekonomianmu dari orang tuamu, mengangkat derajat keluargamu, itu tergantung diri. Kalau saudara suami istri sepakat menolong, kemarin saya sudah banyak sampaikan tentang pranikah. Ya, sehati sepikir. Memang kadang pendapat suami, pendapat istri itu sangat sulit disatukan. Tetapi kalau Kristus itu ada, Roh Kudus itu ada, maka yang keras itu bisa dilembutkan. Amin. Saya terus terang, suami saya agak keras, karena bisa dikatakan bapak asli, ya kan? Saya itu terkenal, saya dulu wanita gampang nangis, wanita cengeng, karena saya sudah terbiasa diombang-ambing pahitnya kehidupan. Karena saya tidak mengenal yang namanya tumbuh di dalam satu keluarga. Karena bapak saya tidak kenal wujudnya seperti apa, ganteng atau pendek kayak Pak Situmorang atau siapa, saya tidak kenal. Ya kan? Kita Pak Situmorang. Oh ya, lupa tadi Pak Aman Situmorang, ya. Nah, saudara kekasih, saya tamat SD, mama saya meninggal. Saya dibawa ke Pekanbaru. Di Pekanbaru lah hidup saya dibentuk menjadi manusia. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh dunia, tetapi Tuhan memiliki rancangan yang indah. Amin. Saya bisa berdiri di tempat ini bukan karena kecanggihan, kepintaran atau pendidikan saya yang tinggi, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya memulai rumah tangga, tidak ada kata orang tua, tetapi saudara kekasih di dalam nama Tuhan, lewat ketekunan di dalam Tuhan, Tuhan yang mengajari saya bagaimana harus menjadi istri yang baik, mendidik saya menjadi ibu yang baik bagi anak-anak. Haleluya. Itu sebabnya sehati sepikirlah. Jadi nanti setelah menikah, sehati sepikirlah. Amin. Kalau mungkin si Meli masih di rumah biasa ikut mama seperti anak saya, anak mama. Kalau nanti setelah menikah, kau harus bisa berdiri menjadi diri sendiri. Demikian juga si Natal. Kalian berdua harus mengambil keputusan. Sebelum keputusan ini diambil, kalian harus terlebih dahulu baru sampaikan ke orang tua keputusan yang sudah kalian tentukan. Baru kita tanya, Ma, Pak, cocok nggak ini keputusan kami? Tetapi terlebih dahulu kalian mengambil keputusan. Harus ada kesepakatan sepikir. Haleluya. Udah tegang ya. Sepakat. Amin. Ada nggak bosan itu tahu nggak? Ya, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya di sini dikatakan, ya tadi dikatakan supaya kita sehati hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai. Amin. Kalau kita sudah ada kesepakatan sehati sepikir suami istri, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dikatakan di situ, maka terjadilah damai sejahtera. Amin. Enggak ada pun uang untuk beli beras atau beli daging.
Kalau udah suami istri sepakat, maka terjadilah damai sejahtera. Amin. Saya baru menikah, saudara kekasih, 1999. Saya datang ke Batam ini dulu belum ramai kali ya. Jadi pelayanan ini dulu masih berapa keluarga. Jadi kami saudara kekasih makan nasi goreng. Makan nasi goreng bukan karena kesukaan, tetapi menjadi kesukaan sekarang. Nah saudara kekasih di dalam nama Tuhan, uang 300.000 harus bisa kami kelola suami istri. Ngeri hati. Ada anak gadis 2, anak lajang 2 di rumah. Saudaraku, dalam sedikit ada di belakang itu dulu di sebelum perumahan tempat kami tinggal ada kangkung. Saya ambil kangkung genjer yang apa saya kelola bisa untuk makan, supaya saudara kekasih kami bersuka cita apapun yang kami nikmati. Amin. Demikian juga karena yang namanya menikah itu memulai puji Tuhan kerja suami istri ya. Bisa masih ada uang yang satu gajian, yang satu ini ya. Tetapi saudara, di situ dikatakan kalau kita udah sepakat terjadilah damai sejahtera dan keluargamu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, jadi saudara kekasih di dalam nama Tuhan, itulah Rasul Paulus tekankan kepada jemaat. Di sana dikatakan saudaraku, supaya mereka hidup, dikatakan akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih damai sejahtera yang akan menyertaimu. Haleluya. Jadi saudara kekasih di dalam nama Tuhan, semua kita keluarga menginginkan damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera itu tidak akan begitu saja datangnya. Kalau kita mengerjakannya, yaitu yang saya katakan tadi, kita dapat menerima nasihat, kita bisa saudaraku menerima satu dengan yang lain, rendah hati satu dengan yang lain, maka terjadilah damai sejahtera. Amin. Sekali lagi kita akan coba lihat kenapa. Karena saudaraku, pernikahan yang akan kita lakukan hari ini adalah bukan hanya untuk sekedar 2-3 hari, tetapi sampai maut memisahkannya. Ya, coba kita lihat dulu di dalam Efesus 5 ayat yang ke-21 sampai ayat 22. Agak nambah sedikit lagi ya. Setujunya? Amin. Ya, Efesus Efesus 5 ayat 21 sampai 22. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, demikian. Coba dulu suami-suami baca ayat yang kedua ini. 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana Tuhan. Amin. Sementara itu pindah ke suami-suami hati. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduk kepada si Natal. Oh, untuk menundukkan diri ini sangat susah ya. Karena kita ini memiliki perempuan ini memiliki aku lebih hebat. Apalagi kalau sudah bekerja perempuan, wow, suami dianggap. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berani berkata karena saya wanita, saya juga bekerja. Ya, sebelum suami saya meninggal, saya tetap bekerja. Dan saya tidak pernah memandang suami saya rendah. Saya menganggap dia adalah kepala di dalam rumah tangga. Amin. Coba dulu ibu-ibu yang bekerja. Saya mau tanya, seberapa
nilai suamimu di pemandanganmu? 100. Itu yang menjawab kayaknya yang nggak bekerja. Berapa penilai? Unang berikan aku waktu yang berderajatmu. Tadamu dan nolak ke bapak-bapak. Seberapa pemandanganmu dengan suamimu? Kau nak betul pun gelian. Ya kan? Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, saya mau pesankan kepada ibu-ibu, jangan pernah menilai suamimu dengan rendah. Sekalipun mungkin gajimu lebih tinggi dari suamimu. Itu huruf? Ya. Atau jabatanmu lebih tinggi dari suamimu. Karena firman Tuhan katakan tunduklah kepada suami. Karena suami adalah imam, kepala keluarga. Haleluya. Itu sebabnya wanita harus menghormati, tunduk kepada suami. Artinya kalau kita tunduk kepada suami, maka berkat sukacita akan melimpah. Amin. Tunduk sebenarnya teringin ke bapak-bapak kuil. Nah, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, saya mau tekankan buat saudara yang hadir, terlebih yang akan mau menikah, jangan pernah kau menilai si Natal ini di bawah levelmu. Karena dia adalah imam dalam rumah tangga. Dari dialah turun berkat kepada istri dan anak. Makanya bapak-bapak rajin ibadah. Amin. Bapak-bapak adalah imam. Tak kalau engkau imam yang sungguh-sungguh akan mengalir berkat-berkat bagi anak, istri, bahkan cucu-cucunya. Jadi Natal jangan lagi nanti malas ke gereja. Haleluya. Karena kau sudah menjadi imam, memiliki tanggung jawab, baik secara jasmani terlebih rohani. Karena engkau yang akan menuntun. Mungkin kau berpikir dia anak pendeta. Tidak semua anak pendeta itu rohaninya tinggi. Tidak semua anak pendeta itu kuat. Tetapi yang menjadi bagianmu adalah engkau imam. Amin. Harus rajin beribadah. Siapa sih yang gak capek bekerja? Saya juga bekerja. Pulang kerja saya harus ke gereja. Pulang kerja saya harus melayani. Kalian sudah lihat, pulang kerja jam 4, jam 5 harus mulai pranikah. Saya harus tanpa makan, tanpa minum, langsung mengerjakan pekerjaan Allah. Karena apa? Saya memiliki tanggung jawab. Amin. Itu nggak usah ke gereja masuk malam. Banyak kan gitu kan? Capek. Nah itulah. Jadi saudara kekasih di dalam nama Tuhan, suami harus tunduk kepada istri harus tunduk kepada suami. Ya, sebenarnya kenapa ditekankan sekali wanita ini lebih tunduk kepada suami? Saya juga agak bingung. Karena wanita ini agak ego. Jarang-jarang orang Batak, saudaraku. Ini kenyataan. Mau terima tidak terima saudara, silahkan. Tetapi yang jelas, kalau orang Batak, gak tahu ya yang lain, kan ya orang Batak, saya orang Batak. Kalau orang Batak itu, perempuan itu lebih, kalau pihak perempuan datang ke rumahnya, dia bersuka cita. Tapi kalau datang pihak dari suami, itu bergejeng gumut semua. Adong beso semua nih. Na adong badan na adong lagu ni Batak nedo na martangap budi. Ilo kan? Karena adalah banyak. Saya bisa katakan itu 50%. Ay mo long arosip niya perboru. Oh iya ma'am, siya manuki. Alay mo long arosip yang di bawah. Dan menurut adik nak contoh, ini contoh ya, jangan kau ambil kata kumbara. Udah makan kau deh? Ada nggak uangmu? Alay mo long arosip di sini antara non. Kak, apa? Masuk aja. Enggak ditanya makan atau enggak, ya kan? Harus sama. Amin. Itu makanya mertua kita itu adalah orang tua kita. Jangan kita sekap-sekap. Maka
makanya orang Batak sebelum berbeda permain tuh si tua karena apa langsung disekap. Apalagi kaum ini dekat dengan Bamak di Batam. Sebentar nanti kalian ribu lari ke Sekupang. Berbeda sauti kurang boras lari ke Sekupang. Nggak bisa lagi nanya, nggak bisa lagi. Amin. Jadilah engkau menjadi dirimu sendiri. Jadikan Roh Kudus menjadi pemegangmu. Jadi inilah dikatakan suami tunduk, istri tunduk kepada suami. Suami juga harus menghormati istrinya. Amin. Suami-suami hormati istrimu. Ya, tuh dihormati kamu istrimu. Kebanyakan laki-laki itu kalau bersama dengan wanita apalagi agak cantik, udah senyum. Alay kalau udah sampai di rumah pulang kerja, murhin terus. Saudaraku, kalau istrimu mau cantik, kasih uang banyak-banyak. Amin. Kalau istrimu supaya awet muda, seperti yang di luar-luar sana, sebenarnya dia senyum. Amin. Jadi kebanyakan suami-suami itu kadang sama istri orang bisa senyum, istri di rumah tidak bisa senyum. Haleluya, haleluya. Kalian gaster. Saya bekerja di PT. Saya selalu bilang sama orang Batak yang di PT. Kebetulan karena saya juga di PT bisa berbicara kan. Marlistipo, asal aku beren suami ini. Saudaraku, saya bilang, saya umur saya bulan 3 52 tahun. Saya bilang, kenapa saudaraku? Saya sebagai istri sebenarnya banyak beban persoalan apalagi sekarang ini. Tapi saya tidak mau tahu dengan persoalan. Selagi ada bisa tertawa, saya tertawa. Amin. Selagi bisa saya bersuka cita, saya bersuka cita. Haleluya. Jadi ibu-ibu orang Batak, khususnya anak Batak nadong bison, rawatlah wajahmu. Amin. Nggak perlu kamu pakai stiker yang berhilung-hilung ber-100 juta. Adong doha na asin. Moloman manur bada adong happy. Kakak, boy ni natai mengkilat. Kicong, HP kulitnya matai berhilung berbirong ada di harapan hari. Apalagi di garangan natin. Kena matahari, muka istri merah merona, wah kulit suami datang menghitam mengkilat. Saudaraku, Kristus, kalau ada Kristus itulah keindahan yang paling utama di wajahmu. Amin. Kalau engkau bisa tersenyum, sukacita suami istri sepakat, maka damai sejahtera itu akan ada. Amin. Maka cepat. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Nah itulah kitab firman Tuhan dikatakan bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula. Masa ini boleh lanjut lebih membagi firman Tuhan ini, boleh datang ke sini, nggak apa-apa. Dengan bawa beras 1 karung. Nah, di sini dikatakan yang pertama bahwa Ia menciptakan manusia itu sejak semula menjadi mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan menjadi dua melainkan satu, karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Amin. Sekarang ini Batak Kristen sudah banyak tidak menghormati pernikahan, gampang sekali minta cerai. Tetapi saya berharap keluarga jemaatku, keluarga saudara yang datang terlebih buat Natal, jangan ikuti dengan trennya duniawi sekarang, tetapi berpeganglah dengan firman Tuhan. Karena Allah berkata menciptakan manusia itu untuk dipersatukan, tidak dapat dipisahkan selain maut yang memisahkan. Amin. Nah, bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami yang sekaligus merupakan lambang hubungan antara Kristus dan jemaat. Pernikahan itu dikatakan lambang hubungan Allah dengan jemaat.
demikian juga hubungan suami istri. Kalau jemaat antusias memuji Tuhan, hati Tuhan itu sangat senang. Amin. Kalau jemaat itu rajin ibadah, gereja itu, kalau jemaat itu bertumbuh, gereja itu bertumbuh, maka nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Demikian juga keluarga. Kalau keluarga itu sudah dipersatukan Allah, sepakat sepikir, maka keluarga itu akan diberkati oleh Tuhan. Situ dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang akan menyelamatkan tubuh. Karena itulah sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami. Sebab segala sesuatu dikatakan di situ, hai suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkannya seperti dirinya bagi untuk menebus dosa kita sesudah ia menyucikannya. Nah, memandikannya dengan air dan firman. Kristus memandikan kita dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya sendiri dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus tidak bercela. Demikian jugalah suami harus mengasihi istri. Ya, suami harus mengasihi istri. Nah, yang keempat dikatakan pegang teguh janji nikah. Ya, pegang teguh janji nikah saudara berdua di hadapan Kristus, supaya pernikahan saudara abadi. Sebab janji tersebut merupakan dasar menghadapi berbagai perubahan kemerosotan, berbagai nilai-nilai moral. Ya, bahkan dikatakan di situ baik secara material. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalian sudah dipersiapkan untuk menjadi rumah tangga yang akan banyak menghadapi persoalan. Tetapi saat ini bersukacita dulu ya, bersukacita dulu. Karena memang waktunya untukmu bersukacita. Haleluya. Nah, jadi itu sebabnya dibenahi dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kalian siap menerima sesuatu yang akan terjadi. Nah, perlu dibina, dipelihara supaya bertumbuh dan berbuah sebagai imbangan. Di mana ada wewenang, di situ ada tanggung jawab. Amin. Jadi sebagai suami harus bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kalaupun mungkin istrimu bekerja, itu adalah anugerah Tuhan, bisa membantumu untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah tanggamu. Bukan berarti kalau istrimu bekerja, si suami bermalas-malasan. Tidak, yang memiliki tanggung jawab adalah si suami. Amin. Yang memegang kendali baik, kerohanian baik, jasmani adalah di tangan suami. Jadi saudara kekasih di dalam nama Tuhan, mari biarlah kebenaran firman ini, keluarga ini akan menjadi, sebentar kita akan serahkan kepada Tuhan. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kita akan masuk di dalam prosesi pernikahan. Sebelum kita akan akhiri kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga, karena Engkau baik hari ini. Engkau sangat baik sepanjang hidup kami. Kalau kami ada ibadah, acara pemberkatan nikah anakmu, semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan tiba waktunya kami acara pernikahan, biarlah Tuhan semua berjalan dengan baik, seiring dengan Tuhan dan Roh Kudus-Mu yang selalu ada di dalam setiap perkataan kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Baik, saudara kekasih di dalam nama